Halo, selamat malam. Sekarang sebetulnya pukul 22.30. Kami terlambat 90 menit daripada seharusnya dan sebenarnya rekaman ini akan diputar 90 menit enggak 24 jam lagi karena ada kendala teknis. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang sudah hadir kemarin di minikino.org/live. Hari ini adalah jadwal kami, Minikino, bersama filmmaker yang berangkat ke Kanada menghadiri Toronto Real Asian International Film Festival ke-26, melaporkan pengalaman kami dan berbagi cerita. Saya ada di sini karena saya mewakili Minikino membawa program S-Express Indonesia ke Toronto bersama dengan 2 dari 5 filmmaker yang berkesempatan bisa menghadiri festivalnya secara langsung. Dana perjalanan ini didukung oleh Dana Indonesiana dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta dukungan juga dari Real Asian. Saya di sini bersama dengan Heri, penulis dan sutradara film Jamal, yang bergabung bersama kita di Lombok, dan Kosi Rizal yang bergabung dari Makassar, dia adalah sutradara film Lika Liku Laki. Selama 30 menit ke depan kita akan berbagi cerita dari slide show, foto dan video yang akan diputar per slide 30 detik dan cerita-cerita yang semoga juga bisa membawa inspirasi dan menyenangkan buat semuanya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan presentasi pertama dari Heri. Halo semuanya. Eh, oke, aku menunggu slide-nya. Jadi, oke semuanya, nama saya Muhammad Eri Fadli. Sekarang saya akan menceritakan dengan singkat, padat, dan jelas perjalanan based on slide foto. Ini adalah gambar atau view dari jendela hotel tempat kami tinggal. Di sana kita tinggal di lantai 10 dan view-nya bagus banget dan yang langsung menuju ke lorong-lorong bangunan tinggi yang ada di kota Toronto. Kota Toronto, kalau kata Hozi harus begitu ngomong Torontonya. Dan ini adalah gambar atau dokumentasi kita selama di sana. Ini by the way di kantornya Toronto Relation. Ini adalah backdrop atau wall of fame, eh, tempat kita bisa mengambil gambar yang bertemakan eh, Toronto Relation yang ke-26. Saya berfoto dengan Mbak Cika dan Mas Tekun. Dan ini sebenarnya kita baru selesai ngobrol tentang perfilman di Indonesia dan perfilman di Kanada. Karena Mas Tekun sekarang stay di Kanada dan dia bekerja di industri film di sana. Kemudian ini adalah dokumentasi waktu di setelah nonton ini. Saya berfoto dengan Andrea. Andrea juga filmmaker dari Indonesia tapi sekarang stay di Toronto. Dia juga filmnya diputar di sana. Kemudian di situ ada satu perempuan lagi yaitu Sarah dari Malaysia bersama adiknya yang di depan ini yang di sampingnya Hozi. By the way adiknya ini juga asik banget diajak ngobrol karena dia uh, juga sedang meningkatkan uh, skillnya di sinematografi. Karena lokasi acara salah satu tempat pemutaran dari Toronto Relation adalah festival. Jadi kita sempatkan juga foto di background logo Toronto Film International Film Festival. Hopefully suatu hari nanti kita bisa kembali ke sana lagi karena eh, kota kota Toronto itu keren banget. Saya nyaman di situ dan saya ingin kembali lagi untuk datang ke sana. Kalau bisa sih ke Toronto International Film Festival dan dilanjutkan ke Toronto Relation. Ini malam terakhir sebelum kita harus bergerak kembali ke Indonesia. Kita makan bareng habis-habisan di situ, habis dari acara. Ini sebelum sebelum kita menuju ke acara gala party yang secara yang bisa dihadiri secara person. Eh, itu ada produsernya Andrea di situ yang sekaligus kayaknya pacarnya. Kemudian bareng Sarah juga di situ dan asik sekali ngobrol bareng mereka.
Eh, ini kenapa gambar ini saya ambil? Karena menurut saya kota Toronto ini kayak sepi, tapi bangunan-bangunannya itu besar-besar banget dan saya sering mempertanyakan dengan Hozi, eh, ini kenapa ya kok bangunan sebesar ini yang selalu dibangun bertambah di kiri, kanan, depan, belakang semakin diperbesar, tapi kayak orangnya sedikit sekali di luar. Jadi ternyata karena musim dingin, katanya mereka lebih banyak stay di dalam. Ini by the way di depan Toronto Tiff Bell Light Box. Eh, kemudian ini di dalamnya, di dalam TIFF The Light Box, ini antrian orang-orang yang akan menonton film di Toronto Real Asian. Dan di sini kita banyak sekali bertemu dengan teman-teman yang juga hadir, entah itu ada reviewer, ada filmmaker, dan justru di sana saya bertemu dengan salah satu orang namanya Christopher yang dia sangat interest sekali dengan film saya dan saya ceritakan sedikit tentang film selanjutnya. Dia dia ternyata sudah 3 tahun berjalan ke beberapa festival untuk mempelajari banyak film supaya menjadi referensi di film pertamanya. Ini adalah uh, pada ini diambil dari kursi penonton oleh fotografernya Toronto Asian. Ini kita lagi sesi Q&A dengan penonton setelah menonton acara pemutaran Es Ekspresi Indonesia. Dan yang menjadi menarik di sini adalah kita diputar filmnya di katanya sih di tempat ujian-ujian orang-orang yang jurusan filmmaker ngambil jurusan master di bidang film. Di sini ujian akhir mereka ketika mereka eh, akan berada di kelulusan, aku menuju kelulusan di studi masternya di situ dan di sini nyaman sekali tempatnya. eh, saya berharap di Lombok ada sih akan ada sih ke depannya hal apa ruangan-ruangan seperti ini karena di sini selain bioskop sama taman budaya itu nggak ada lagi ruangan-ruangan yang mungkin bisa diakses atau digunakan dengan terbuka dan salah satu cita-cita saya punya pemutaran independen seperti ini karena menurut saya butuh lebih banyak layar-layar untuk film-film maker independen yang pada akhirnya jangan sampai teman-teman apalagi yang ada di daerah ini pada akhirnya memilih untuk meletakkan filmnya di internet yang diakses segala macam bahkan banyak orang yang bisa ada kemungkinan di copy kemudian di re-upload ulang dan itu menurut saya sangat sangat tidak bagus sekali untuk mendukung perkembangan teman-teman filmmaker filmmaker di daerah. Ini saya lagi ngobrol sama Ibu Konsulat eh, di Kanada bersama dengan suaminya dan menariknya itu ibu ini interest sekali dengan tema yang diangkat oleh film Jamal tentang buruh migran karena kebetulan sebelumnya ibu ini ibu bekerja sebagai apa ya orang yang mencatat TKI yang keluar masuk Indonesia dan justru ditawarin mau nggak bikin film tentang keamanan buruh migran yang bekerja di luar. Dan ini seperti yang Mbak Cika bilang tadi, saya suka narsis karena saya suka foto ini, jadi saya mencoba untuk menjelaskan sebaik mungkin saya mencoba untuk sepede mungkin menjelaskan film saya di situ film Jamal karena apa ya apalagi udah berbicara bahasa Inggris gitu kan dibutuhkan dibutuhkan gerakan badan yang juga membantu menjelaskan dan saya menikmati sekali sesi Q&A dengan dengan teman-teman yang ada di sana, penonton yang ada di sana gitu. Dan Mbak Jika juga di sini di gambar ini kelihatan begitu antusias sekali melihat saya menjelaskan menjelaskan apa yang saya katakan pada saat sesi Q&A. Nah, saya bersyukur banget kita mendapatkan sesi apa semacam cek sound dan cek screen di ruangan ini karena eh, jarang sekali dan menurut saya jarang sekali kesempatan diberikan oleh filmmaker even oleh film festival untuk mengecek sendiri sound filmnya sebelum diputar. Ini adalah sesi makan bersama atau meet up bersama dengan konsulat yang ada di sana yang juga dihadiri oleh presiden direkturnya ya sama program director dari Toronto Relation. Kita makan di rumah makan atau restoran Indonesia yang
menyediakan tahu tempe dan jadi kayak merasakan makanan Indonesia di dinginnya kota Toronto itu sangat menyenangkan sekali. Bahkan eh, obrolannya itu sangat-sangat seru. Ini adalah dokumentasi terakhir setelah kita pemutaran yang dihadiri oleh 80-an orang kalau nggak salah. Saya tidak menghitungnya, tapi laporan sebelum pemutaran itu kurang lebih katanya 100-an orang yang sudah registrasi untuk datang menonton dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan itu menarik banget menurut saya. Apalagi tidak hanya bertanya, tapi mereka merespon dari apa yang ditampilkan oleh film-film kita gitu. Dan ada yang bahkan bilang program Miss Express Indonesia itu salah satu program yang menurutnya paling bagus kombinasi film-filmnya di antara program-program lain di Toronto Relation. Ada yang datang ke saya pada saat itu gitu setelah pemutaran dan ini adalah sesi dokumentasi kita bersama dengan Kelly yang juga waktu itu kita ketemu di Tampere pertemuan pertama dengan Kelly. Cita-citanya sih kemarin kita akan reuni di Bali, tapi ternyata Kelly sibuk sekali mempersiapkan Toronto Relation. Ternyata begitu sampai Bali, Mbak Cika yang menawarkan, siap-siap dokumennya kita harus ke Kanada. Dan ini adalah foto 3 orang yang selalu narsis di mana-mana, delegasi dari Indonesia yang akhirnya bisa berangkat untuk mendampingi film-film Indonesia yang diputar di sana untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dan respon-respon tentang perfilman Indonesia yang akhirnya saya merasa sepulang dari situ saya bersyukur banget bisa menjadi bagian dari Express Indonesia karena saya nggak pernah expect film Jamal bisa jalan-jalan sejauh ini gitu. Apalagi dapat kesempatan di 3 benua berbeda dalam 1 bulan yang sama di Australia lah, di Cina lah nanti, apalagi di benua Amerika dan saya bersyukur banget. Ini eh, salah satu kawan kami yang juga ketemu di sana yang antusias sekali diskusi. Dia katanya akan buat film tentang hantu urban legend di Filipina. Dia asli Filipina tapi lahir besar di sana dan sampai sekarang saya sama dia masih keep in touch, saling DM-an untuk paling tidak saling respon postingan atau story yang kita upload di sosial media. Dan ini adalah salah satu apa eksibisi karya yang menurut saya menarik sekali kayak apa ya kayak ada banyak yang apa uang duit-duit yang nyangkut, dolar-dolar yang nyangkut yang random sekali dan ini mungkin kenapa saya suka sampai harus selfie di sini. Saya termasuk orang yang jarang selfie, tapi saya selfie di sini karena dekat sekali dengan artistic next film yang akan saya buat gitu. Jadi kayak, oh ini bagus nih jadi referensi. Nah, akhirnya saya selfie di situ dan saya juga ketemu dengan eksibitornya. Nah, sebetulnya di sini ini kayaknya eh, yang terakhir yang saya hadiri yang kita masuk ruangan untuk menonton menyaksikan orang. Tapi di sini kita nggak nonton film, kita melihat teman-teman yang battle memperjuangkan konsepnya untuk diberikan dana bantuan oleh Relation untuk dana bantuan produksi dan di sini nggak cuma saya yang narsis, tapi kita bertiga bergantian berfoto di sini dan eh, tempatnya saya sangat suka banget kayak apa ya kebanyakan sih bioskop Indonesia kayak gitu. Itu adalah presentasi singkat, padat, dan jelas serta cepat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Thank you. Kita nggak narsis lah, cuma pengen kenang-kenangan. Ini supaya bisa malam ini ataupun pagi, siang, sore, malam. Terima kasih ya Heri. Thank Langsung you. nih kita mau dengerin dari POV Cozy. Siap? Tunggu, 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 tunggu. Udah belum? Oke, halo semuanya, nama gue Kozi. Jadi cerita aku selama di Toronto tuh kurang lebih sama dengan Harry lah ya, karena kita hampir melakukan mostly kegiatan di Toronto tuh bareng. Tapi oke, foto ini tuh hari pertama aku sama Mbak Cika hadir di Toronto Real Asian dan kita mampir di red carpetnya. Um, Seru banget dan juga dingin banget. Saya kayaknya salah kostum. eh ya, jadi di red carpet kita nggak cuman ya udah datang cekrek cekrek foto-foto, tapi bertemu banyak sekali pembuat film uh, Asian filmmakers yang nggak cuman based di Toronto, tapi juga ada dari beberapa negara.
seru banget ngobrol-ngobrol sama mereka di hari opening itu. Jadi setelah red carpet kita ada acara opening dan di mana semua para Asian filmmakers bertemu dan ngobrol seperti itu. Dan oke, foto ini kayaknya pas kita kelar dari apa? So You Think You Can Pitch, jadi programnya si Toronto Real Asian for Emerging Filmmakers yang based in Kanada. Nanti aku cerita lagi lebih panjang tentang itu. Nah, ini momen ketika kayaknya sebelum pemutaran Express Indonesia di ini Town Hall, jadi kayak sebuah gedung serbaguna gitu di University of Toronto. Di sini ya banyak banget orang Indonesia mampir dan kita juga kedatangan Mas Patar yang super sweet banget. Dia juga filmmaker dari Indonesia dan dia sekarang based di Toronto dan kita saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan beliau karena beliau sangat gokil dan sangat ceplas-ceplos. Ini kayaknya setelah pemutaran Express Indonesia di Ennis Town Hall seru banget karena mostly yang datang itu orang Indonesia dan awalnya sangat kepanikan karena ya film aku and then akhirnya pas sudah pemutaran film orang-orang tuh pada suka dan sangat suportif dan bilang bahwa film ini tuh sangat berani dan mereka sangat appreciate karena aku membahas isu tertentu gitu di film ini yang dianggap sensitif tapi aku gabungkan isu tersebut dengan sesuatu yang sangat relate dengan kondisi Indonesia sekarang gitu. Nah ini di saat kita menerima Q&A dari penonton, kebanyakan dari mereka orang Indonesia dan menarik banget pertanyaannya. Dan ini muka gue setelah jadi ini muka gue sudah lega karena ternyata respon orang Indonesia itu sangat hangat semua dan sangat menyukai film ini. Jadi sangat berbanding terbalik dengan ekspektasi saya bahwa mereka akan membenci dan mungkin akan memarahi gue setelah menonton film Lika-Liku Laki. Seru sih dan nggak ada dan ini ya lagi-lagi ini sesi Q&A. Sedikit informasi mengenai teknis di Ennis Town Hall. Kami sangat senang sekali karena mungkin karena kita bisa hadir di Toronto langsung. Kelly yang merupakan bagian dari Real Asian, dia mengizinkan kita untuk mempreview filmnya dulu sebelum akhirnya diputar oleh halayak umum gitu. Jadi kita bisa tahu nih film yang kita mau tunjukkan itu ke orang-orang itu kayak mana nih maunya kalian suaranya udah kencang belum atau agak kekerasan belum gitu. Jadi benar-benar ada komunikasi antar programmer dan juga filmmaker gitu. Yang ngurusin festival sama filmmaker mau filmnya tuh mau kayak gimana sih secara audiovisual. Itu sesuatu yang baru bagi kita dan kami sangat menghargai Real Asian melakukan itu gitu. Dan mungkin juga ini sesuatu yang harusnya juga dicontoh dengan festival lain kalau misalnya si filmmakernya bisa hadir gitu secara langsung ke festivalnya. Karena sempat beberapa kali juga mengalami kesalahan teknis dan dengan adanya hal-hal seperti ini, hal teknis seperti ini sangat membantu untuk menghindari gangguan teknis tersebut ketika filmnya diputar gitu. Nah ini nih orang-orang Indonesia yang super sweet banget dan nggak ada penghakiman sama sekali dari mereka setelah menonton film aku. Gila, aku suka banget. Yes. Terus ini kayaknya foto-foto kita sebelum ketemu dengan orang-orang dari konjen Indonesia di Toronto sebelum kita mau makan-makan gretong lah ya. Of course, kita sangat happy banget bisa makan-makan Indonesia setelah makan makanan
Eropa, makan makanan US mulu, makan makanan Kanada mulu, sandwich doang tiap hari, tiap pagi. Akhirnya kita bisa makan sate tahu, sate tempe, gila. Makan ayam penyet, amazing. Nah, ini kayaknya setelah pemutaran film, kayaknya sebuah program namanya Midnight Shorts. Jadi ada film teman kami diputar di situ, filmnya Andrea Nirmala, My Bebek. Jadi film dia Shallots and Garlic, bawang putih bawang merah, masuk di program ini, dan ini semacam kayak reuni juga bagi kita karena tahun lalu sebenarnya kita kayak gila, gue harus ketemu sama lo gitu dan nonton film lo di layar lebar gitu someday, dan akhirnya kesampaian juga di Real Asian tahun depannya gitu. Seru banget. Dan ini merupakan kayak ini hari pertama opening day. Ada opening film kita nonton, judulnya Rice Boy Sleeps. Um, kayaknya diputar di bioskop namanya Hot Dogs sih nama. Kayaknya ini kayaknya kayak base campnya Hot Dogs juga gitu, festival film dokumenter juga di Toronto. Seru banget, tapi apa awalnya kita ditaruh di kursi depan gitu, dan kita kayak wah nggak mungkin nih kita nonton kayak gini nih, masih mendongak banget gitu. Ya udah kita pindah ke atas deh, minta minta dipindahin. Akhirnya kita dipindahin ke atas, dan akhirnya um, ini mengalami experience nonton yang oke gitu. Dan setelah nonton film ini ada Q&A juga dengan pemain, sutradara gitu. Uh, Filmnya sih bagus banget, dan gue suka banget dengan karakter si aktor ibunya, yang tadinya gue pikir gila dia tuh masih muda banget, tapi dia meranin karakter ibu-ibu dengan sebelievable itu gitu. Dia sekeren itu di film itu sih. Dan ini Kelly, uh, our bestie, super lovely. Dia um, saya ngerasa Kelly itu gila. Dia adalah programmer yang apa ya, nggak ada gap sama sekali gitu antara pembuat dengan programmer. Jadi kayak bener kayak teman aja gitu. Dan sangat on the ground banget, dan sense of community itu gila, luar biasa banget gitu. Dan ini adalah ini kayaknya Q&A program muscle memory kayaknya. Yes, soalnya aku sangat anticipated karena ada satu film dari Asia Tenggara juga, dan kayaknya film dari Asia Tenggara dikit banget gitu di Real Asian, dan aku pengen nonton gitu si filmnya Paul and Lee, judulnya Further and Further Away, tapi sayangnya si pembuat filmnya nggak bisa hadir. Jadi yang hadir malah si sutradara-sutradara dari film-film lain yang nggak kalah keren juga gitu filmnya. Nah, ini merupakan penampakan penonton saat Express Indonesia yang sebenarnya baru setengah doang yang datang. Setengahnya lagi belum datang gitu. Lumayan lumayan mungkin 100 lebih, I don't know. Cuman cukup banyak gitu. Dan yes, mostly are Indonesians. Dan ini some of them, ini beberapa dari mereka, kebanyakan sih dari orang-orang Indonesia yang memang ya udah dia lahir di Toronto, besar di Toronto, tapi kayaknya dia ini mencoba untuk kembali ke roots-nya mereka, uh, dan menonton film-film Indonesia. Seru sekali karena kayak for example Lika Liku Laki, mereka jadi kayak ngeh gitu ketika nonton film. Oh ternyata tuh situasi orang-orang ini tuh, komunitas ini tuh di Indonesia kayak gini ya, beda banget gitu dengan di Toronto gitu. Jadi kita kayak kita banyak banget ngobrol-ngobrol soal itu, uh, dan aku sangat mengencourage mereka untuk nonton film Indonesia sebanyak mungkin, karena mereka totonya ini film Indonesia pertama kali yang dia nonton gitu. Gue bilang gila, lo harus nonton film-film Indonesia sekarang karena banyak banget yang bagus. Terus ini di luar acara so you untuk pitch project film pendek mereka, dan ada pemenang, dan pemenang ini akan mendapatkan dana untuk memproduksi film. Dan
aduh gila, gue miss banget dengan para pembuat film yang masih muda ini, dan gue kayak jealous gitu, Envy gitu, gila dia bisa ngomong selancar itu, nggak ada amnya sama sekali, kayak kayak mana latihannya gitu. Seneng banget ngelihat para pembuat film ini, eh, jadi belajar juga gimana ngepresentasin project film lo, bahwa penting banget lo untuk menguasai tema yang lo bicarain di film yang akan lo buat gitu. Seru sih, dan banyak insight yang gue dapat dari acara itu. Dan ini foto-foto di kantornya Toronto Real Asian bersama Diana Wong sama saat ini siapa sih cowok cakep ini, lupa namanya. Eh, Lupa ya, dia juga bagian dari Asian. Kayaknya dia, I don't know, mungkin dia programmer atau dia sering banget jadi moderator buat Q&A di pemutaran di Real Asian. Yes, I think that's all. Thank you so much. Jadi Ya, tadi beberapa fotonya ada yang sama ya, tapi berarti itu foto-foto yang cukup berkesan ya, karena ceritanya brief untuk perkumpulan dan sharing cerita ini adalah untuk berbagi hal-hal yang rasanya sangat berkesan. Terima kasih untuk sharingnya ya. Dan sekarang giliranku untuk bercerita. Katakan bila sudah saat. Jadi di slide pertama ini adalah, ya jangan begitu dong. Di slide pertama ini adalah akhir dari perjalanan Bali, Seoul, Seattle, Vancouver. Belum sampai Toronto. Aku stop 1 malam di Toronto karena rasanya harus stop karena kalau enggak itu jadi hampir 38 jam lebih. Aku sampai di sore hari dan malamnya adalah salju pertama di Vancouver downtown. Jadi cukup shock juga karena kok Vancouver udah denger sih rasanya bakal banyak hujan, tapi nggak nyangka juga kok bersalju. Dan ini sebagai festival, aku mempresentasikan Mini Kino, dan Mini Kino ini punya posisi strategis untuk berada sejajar dengan festival-festival film pendek internasional lainnya dan punya kesempatan untuk membawa film-film pendek Indonesia ke ajang bergengsi di festival kelas dunia. Ini foto diambil di Tampere Film Festival Finlandia. Maret lalu aku diundang dalam rangka kerjasama antar festival. Waktu itu Mini Kino bawa 10 film pendek Indonesia. Itu foto yang tadi barusan kelihatan, itu Kelly Lui, programmer short film dari Toronto Real Asian International Short Film Festival. Dan itu adalah kali pertama di Tampere aku berhasil bertemu dengan Kelly sejak kita kolaborasi 2020. Foto bertiga ini bersejarah karena Sabrina Stans yang pakai topi itu adalah orang yang berjasa menghubungkan kembali Mini Kino dengan Real Asian. Aku dan Sabrina jumpa pertama di Clermont-Ferrand tahun 2020, festival edisi in person sebelum pandemi terakhir. Pertemuan dua organisasi, Festival Mini Kino dan Real Asian ini sebetulnya sudah lama terjalin dan ini aku ngomong moga-moga bisa kedengeran ya. Posisi Harry dan Ibu lagi waktunya tiba sekitar 6:30 pagi dan dijemput dijemput oleh Kelly. Jadi momen ini buat aku istimewa karena sebagai pengelola festival, kami tahu betapa sibuknya hari-hari menjelang festival. Apalagi hari H festival. Jadi aku betul-betul rasanya istimewa bisa dijemput langsung oleh seorang pengelola festival yang pastinya sibuk sekali. Ini adalah festival kit yang menjadi pengantar pertama akhirnya memegang secara langsung nih katalog dari festival yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras dari banyak orang. Ada beragam acara untuk berjejaring disediakan oleh Real Asian. Dan tiap festival biasanya punya karakteristik masing-masing. Ada yang sangat orientasi industri, ada film market, tapi ada juga yang berorientasi sangat komunitas dengan beragam diskusi dan jejaring yang menimbulkan semangat untuk berkarya. Real Asian ini termasuk kategori yang kedua,
walaupun rasanya tidak terlalu industri, tapi sebetulnya soft networking seperti ini bisa membawa banyak hubungan yang moga-moga jangka lama. Ini adalah eksibisi di dalam Real Asian. Jadi selain eksibisi film, ada pameran juga yang diadakan di sebuah galeri pada common space yang nyaman bisa diakses dari festival lounge, sekaligus juga lokasi kantor Real Asian. Pameran tahun ini namanya Real Asian X Pangta dengan kurator Jasmine Gui dan Keiko Hart yang menampilkan 5 seniman Asian Canadian. Ada 10 lokasi yang diaktifkan di festival ini. Rasanya 7 diantaranya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Yang paling besar adalah TIFF Bell Lightbox, tempat sebagian besar pemutaran program dilakukan. Untuk opening screening ada di Hot Dogs Ted Rogers Cinema, dan selain di venue cinema juga ada tempat acara fellowship dan acara berjejaring atau acara meeting. Yang ini udah tampil ya di foto-foto teman-teman. Berhubung aku jaga citra, aku tampilkannya foto gedungnya. Untung foto orangnya sudah ditampilkan oleh Kosi dan Heri. Ini cerita yang tadi diceritakan dan selalu disebut sama teman-teman filmmaker. So You Think You Can Pitch adalah sebuah acara kompetisi yang menampilkan 5 finalis memperebutkan 8.000 Canadian dollar untuk membantu produksi film mereka. Tidak ada komitmen dan kewajiban oleh Real Asian untuk memutar film hasil akhir dari So You Think You Can Pitch. Namun yang menarik adalah ketika tadi Kosi terkesima dengan kemampuan public speaking mereka ternyata cuman diberi sekitar 2 atau 3 pelatihan loh, termasuk public speaking. Yang ini sudah tidak usah dipertanyakan lagi ya betapa bahagianya mereka. Mereka itu berfoto di depan bangunan 401 Richmond, sebuah lokasi yang dipenuhi berbagai tenant galeri maupun penggiat seni. Lokasinya downtown Toronto, ruang kreatif yang memungkinkan banyak kolaborasi bahkan di antara sesama penyewa bangunan sepanjang tahun. Dan aku harap kita bisa Photoshop mungkin 3 filmmaker lainnya, filmmaker dari Laut Memanggilku, Pedut, dan Nusa Antara di foto tadi. Ajak jalan-jalan ke dalam gedung ya. Ini adalah menuju kantor Real Asian. Ruang ini dibagi dengan 5 organisasi lainnya, termasuk ada Imaginative, kemudian ada Tape, seru deh. Dan yang di tengah-tengah itu adalah common space, ruang bersama yang bisa digunakan oleh semua penyewa 5 organisasi tadi. Jadi tinggal janjian aja ke orang. Dan selain berbagai jejaring acara berjejaring, ini adalah sebuah FGD, Forum Group Discussion yang diadakan Real Asian dengan para alumni Real Asian. Maksudnya alumni adalah filmmaker Asian Canadian yang pernah diputar filmnya selama 26 tahun tersebut. Mereka mencoba menampung aspirasi dan menampung harapan apa sih yang diharapkan untuk dapat bisa saling terhubung. Walaupun akhirnya sebetulnya kebanyakan dari semua aspirasi ini sebetulnya sudah ada kanal yang disiapkan, yaitu Real Asian Member. Memang rasanya di seluruh dunia masalah klasik dari sebuah program adalah soal sosialisasi. Kalau tadi sosialisasi, sekarang sosialisasi beneran. Bersosialisasi secara interpersonal skill ya. Jadi ini adalah sebetulnya closing party dari in-person festival. Karena Real Asian yang diadakan 9 sampai 20 November sebetulnya dibagi 2. Ada yang in-person, jadi bisa dihadiri langsung, dan hybrid. Foto ini juga tadi udah sempat dilihat sama kawan-kawan. Ini memang teater yang cukup istimewa. Kenapa istimewa? Karena kalau berdasar informasi dari festivalnya, bila program diputar di sini, Q&A yang berlangsung bisa lebih lama, hampir setengah jam. Sedangkan kalau di TIFF Bell Lightbox, Q&A sesudah screening sangat singkat, apalagi untuk film pendek ya, biasanya hanya sekitar 15 menit dan itu pun harus berbagi dengan banyak beberapa film. Jadi kami sangat senang bisa dapat kesempatan untuk bertemu dan berdialog dengan penonton seusai festival lebih lama. Ini tiketnya loh,
besar ya. 1/4 loh gitu. Tapi ya ini memungkinkan mereka bisa melakukan scan dalam kondisi yang cukup gelap juga dan kelihatannya cukup efektif karena sebetulnya cukup ramah ya. Ramah nggak ya? Ramah lingkungan nggak ya? Yang pasti belakangnya bisa dipakai buat coret-coret lagi sih. I'm very nervous, like showing my phone with that kind of theme. I'm nervous also, but Enggak, lu nggak ada nervous, lu nggak pernah nervous lu. just enjoy it. Just enjoy and answer every question. Nggak ngerti mah. Itu tadi Kosi sama Harry benar-benar beberapa saat saja sebelum kita memulai pemutarannya. Jadi kebetulan ini memang benar-benar kebetulan yang luar biasa ya. Casey dan Casey lagi Harry dan Kosi itu bulan Maret lalu juga untuk pertama kalinya akhirnya menghadiri pemutaran film mereka secara langsung di Tampere Film Festival. Kalau membandingkan performa public speaking dan presentasi keduanya di antara Tampere dan di Toronto, mungkin karena berasa wajah-wajahnya Asia dan berasa familiar, apakah atau memang sudah lebih profesional lagi nih ketemu penonton. Presentasi Kosi dan Harry sangat bagus dan rasanya semua penonton sebagian besar tinggal untuk diskusi sesudah pemutaran dan sangat bangga dan yang membuat jadi semangat ya sebagai programmer film festival. Aku pikir ini kemewahan untuk bisa mengantar dan membawa film-film ini dan menyaksikan bagaimana film ini memberi dampak bukan hanya untuk pembuat filmnya tapi juga untuk penontonnya. Dan harapan dari membawa berkesempatan pergi ke sebuah festival untuk seorang pengelola festival ada tentunya dengan berharap membuka pintu lebih banyak lagi supaya lebih banyak lagi tentunya film-film pendek dari Indonesia bisa dibawa keluar dan juga membuka jejaring untuk melakukan hal yang serupa, memberi pengalaman memutar film-film internasional juga, mempertemukannya juga dengan penonton di Indonesia. Yang ini adalah foto podcast. Jadi seusai pemutaran dan diskusi, kami merekam kembali refleksi dari pengalaman bersama dan ini udah slide terakhir. Yang ini 7th Annual Real Asian Film Festival. Ini November tahun 2003 dan ada 2 film panjang Indonesia dan ada 8 film pendek Indonesia yang diputar pada edisi ini. Dan lihat dong logonya ya kiri kanan atas, kiri kanan bawah ada Mini Kino. Jadi ini dulu Kiki Zain yang membuat program mewakili Mini Kino dan membawa 8 film pendek Indonesia. Dan kita ada di akhir. Nah, jadi yang seru adalah bagaimana hubungan antar organisasi yang kelihatannya seperti formal tapi sebetulnya sekaligus juga sangat personal dan hubungan Mini Kino yang terjalin sama Real Asian 17 tahun, 19 tahun yang lalu ternyata bisa tetap terjalin dan ada terima kasih Edo mengingatkan waktu tahun 2003 itu ada film, boleh ya aku nambahin menyebut nama-nama nih, dropping names nih, sebab untuk film maker Indonesia ataupun filmmaker wannabe ataupun penonton Indonesia nama-nama ini seru banget nih untuk dikulik-kulik lagi bikin apa sih dulu. Ada Wahyu Aditya, ada Farishat Lacuba, ada Tintin Wulia, ada Lexi Rambadeta, ada Edwin, ada Denis Adiswara, dan ternyata Tintin ada 2 ya filmnya yang diputar. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama yang muncul dan dipresentasikan di Toronto Real Asian tahun 2003. Jadi aku ingin sekali lihat 19 tahun lagi ada nama Harry, ada nama Kosi, kemudian nanti ada 19 tahun lagi ada orang Mini Kino yang lain yang kemudian dengan bangga bercerita. Dan yang lucu lagi, kok lucu? Nggak lucu sih, yang menyenangkan lagi adalah Edwin
adalah filmmaker yang membawa dan mempresentasikan program ini di Toronto. Jadi kelihatannya ini sebuah siklus yang semoga akan terus berulang dan memberi inspirasi. Em, aku ingin memberi kesempatan buat Harry dan Kosi masing-masing mungkin bisa memberi kata penutup, kesan dan mungkin harapan seusai perjalanan ini. Tentunya film-film yang baru lagi ada yang mau dibuat nih, ada yang mau syuting nih, dan ada satu lagi yang baru selesai post production. Mau dong dibagi apa harapannya sesudah perjalanan dari Kanada ini dan apa harapannya mungkin untuk para penonton ataupun para filmmaker yang lagi berjuang untuk mendapatkan layar lebar buat filmnya. Mau Kosi dulu? Boleh. Eh, yang pasti sih dengan berangkatnya film-film kami ke Toronto Real Asian, film-film kami itu jadi lebih visible. Film-film kami jadi lebih visible, artinya kita juga sebagai pembuat film jadi lebih visible juga, of course. Uh, ini um, ini sih saya harap sih dengan adanya pemutaran ini jadi sebuah uh, kayak open doors gitu buat kita. Jadi semoga kita bisa jadi lebih terpacu untuk membuat film yang lebih better dan bisa menjadi filmmaker-filmmaker yang ada di Toronto Real Asian tahun 2003 gitu sekarang gitu. Bisa membuat film panjang segera dan saya berharap bahwa di tahun-tahun selanjutnya akan banyak sekali talenta-talenta baru yang bisa terdiscover, nggak cuman kita mulu gitu. Semoga banyak banget film-film maker baru yang bisa mendapatkan kesempatan untuk akhirnya bisa bertemu dengan penontonnya, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar Indonesia, dan akhirnya bisa menjadi filmmaker lebih baik lagi gitu. Jadi aku sangat berterima kasih dengan Mbak Cika, dengan Mini Kino, dengan Kemendikbud dan LPDP yang udah memberikan kesempatan yang sangat gemilang ini, sehingga kami bisa bisa menjadi lebih visible gitu sebagai pembuat film. Itu aja sih. Yes. Terima kasih Kosi. Harry, apa harapanmu? Kalau aku harapannya mungkin sudah sering kusampaikan gitu kan, semoga semangat yang kudapatkan di film festival, perjalanan berfestival dari awal tahun sampai sekarang itu bisa ditularkan ke teman-teman yang ada di rumahku, terutama karena kesempatan untuk mereka mendatangi festival-festival dan menonton film-film bagus di luar sana itu sangat 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 langka. Dan kemarin bersyukurnya bisa membawa teman-teman ke Minikino, walaupun mengeluarkan budget yang lumayan secara pribadi, tapi akhirnya paling tidak bisa membuat teman-teman merasakan apa yang kurasakan di luar gitu kan. Dan ternyata bersyukurnya itu karena semangat yang kulihat di festival-festival di luar itu ternyata juga aku dapatkan di sini. Jadi kayak keluargaku sekarang menggebu-gebu sekali untuk produksi film. Ayo jadi kayak aku sendiri yang susah menahan. Oke, pelan, nggak bisa apa ya, untuk membuat film instan gitu. Sampai akhirnya apa ya, aku selalu memberikan waktu yang panjang untuk teman-teman mempersiapkan diri, dan banyak sekali hal-hal yang aku dapatkan dari menonton film dan berdiskusi di luar, yang akhirnya setiap malam kita obrolkan. Di sana tuh kayak gini loh, kita perlu begini, kita perlu berpikir ini, kita nggak cuma harus produksi tapi kita juga harus memikirkan hal-hal yang kayak gini gitu. Dan uh, ini juga yang akhirnya aku coba paksakan ke teman-teman yang ada di NTB gitu, terutama di Lombok. Jadi kayak banyak sekali yang mau buat film kemudian puas di layar apa ya, di layar-layar di Lombok doang gitu. Dan mereka menggebu-gebu mau bikin film dan membicarakan soal festival film. Tapi kamu pernah ke festival apa tahun ini? Aku bilang kan. Sedangkan di Mini Kino aja kemarin film yang begitu banyaknya, bahkan film-film yang qualified di festival-festival lain di seluruh dunia ada di sana, kalian nggak datang.
Terus kalian jangan 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 omong kosong doang mau mau apa ya membuat film, tapi kita kalau kebanyakan nonton-nonton film mainstream yang ada di bioskop yang formularnya sangat berbeda dengan membuat film pendek gitu. Nah, kalau memang benar mau buat apa mau serius buat film dari film pendek, datengin festival. Nah, akhirnya sekarang hampir semua teman-teman itu ada di JAV. Mereka datang ke JAV untuk nonton festival di sana, dan semoga tahun depan bisa bisa datang ke Mini Kino juga karena dekat banget. Lebih murah justru berangkat dari Lombok ke Bali untuk menghadiri festival gitu. Dan mungkin walaupun sedikit memaksa dan ada kejengkelan dari mereka karena terlalu dipaksa-paksa atau terlalu dipanas-panasin begitu, tapi at least itu untuk kebaikan perfilman daerah. Karena menurutku film Indonesia itu harus dibangun dari semangat-semangat daerah gitu. Thank you Mbak Cika. Makasih ya, Thank you pesannya dan seru semua sekali. teman-teman Mini Kino, Kemendikbud yang memperjalankan kedua festival di awal dan akhir tahun, dan LPDP yang dulu aku pengen banget dapat beasiswanya untuk kuliah, dapatnya di perjalanan film. Thank you. Kalau perjalanan ya. Iya. Baiklah, Kosi dan Heri, terima kasih, dan aku juga berterima kasih kepada Tumpal dan Mandy untuk film Laut Memanggilku, buat Christian Ban Israel, buat film Pedut, dan juga untuk Asalia, Mukhransyah, dan Firman Widyasmara untuk film Nusa Antara. Kami menghantar film kalian ke Toronto dan diterima dengan sangat baik dan menghibur dan memberi inspirasi, dan untuk para Indonesia diaspora yang ada di Toronto, em, ada keinginan untuk tetap terus terhubung dengan akarnya dan dengan semua budaya Indonesia. Jadi terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih untuk kesabarannya dan sampai jumpa di laporan-laporan berikutnya. Oke. Bye. Sehat-sehat semuanya.